pihak Kemensos. Kemudian mungkin sebelumnya yang kemarin sempat dipakai untuk tidak kebutuhan sebagai pengobatan, kiranya apakah itu juga akan dilaporkan mungkin dari pihak Agus seperti itu? Iya, nanti itu kita lihat tadi prosesnya gimana. Soalnya itu belum bisa saya jawab. Tapi Agus bersedia, artinya siap apabila artinya menggunakan uang donasi harus melaporkan nih kepada Kemensos sendiri. Siap. Kita ikutin aja aturan hukumnya gimana nanti aturan dari Pak Kemensos yang udah dibicarakan. Agus ada rasa kecewa mungkin tadi kan katanya mungkin ada sedikit kecewa terkait pertemuan tadi. Nggak ada rasa kecewa. Berarti ada bisa dibilang happy hari ini, happy ya pertemuan hari ini. Iya, happy. Pak Martin mungkin terkait pertemuan hari ini seperti apa komentarnya? Kalau saya lihat ya ini sesuatu yang positif ya. Bapak Mensos ini bersifat memfasilitasi untuk menjadi mediator agar supaya terjadi damai atau islah dari kedua belah pihak. Karena kan yang ada ini selama ini yang datang ini selalu memperkeruh ya. Makanya nggak heran kalau teman-teman lihat Novi itu udah berapa kali ganti lawyer ya di situ. Nah bisa dilihat dari pihak Agus ini lawyernya selalu konsisten. Dari awal adalah Bang Farhat Abbas, ditambah dengan saya sendiri dari LQ, dan orang-orang juga berpendapat kalau Alvin Lim dari LQ udah turun, berarti ini dalam waktu dekat pasti selesai. Situ. Bang, mungkin langkah selanjutnya kedepannya kan akan mediasi dengan Novi. Kiranya apa sih persiapan yang sudah disiapkan oleh pihak Agus sendiri? Kalau dari kita sih lebih istilahnya melihat apa yang ditawarkan dari Novi aja. Kita nggak ada terlalu banyak demand. Kalau teman-teman lihat dari perdamaian yang sebelumnya pun, Bang Farhat pun menyetujui apa yang pihak Novi sudah bikin di situ. Tapi pihak Novi sendiri yang walk out. Ya, jadi kalau dilihat kita nggak banyak demand sih dari apa yang kita inginkan. Dan mungkin teman-teman belum tahu, kemarin saya sudah melayangkan somasi kepada Novi dan kepada Deni Sumargo untuk segera mencapai mediasi atau pemufakatan. Jika tidak, maka kami akan membuat laporan polisi yang kedua dari LQ kali ini, bukan dari Bang Farhat, dan ini bukan tentang uang tapi tentang perang melawan ujaran kebencian terhadap disabilitas ya. Jadi kalau kita lihat banyak beredar di media-media sosial konten-konten yang menghina bukan hanya Agus ya, tapi menghina orang buta gitu. Kadang-kadang di situ dia nggak tulis namanya Agus, tapi foto serupa Agus pakai kacamata, pakai perban dua di matanya, joget-joget kayak begitu, dan itu saya rasa sangat tidak sesuai dengan etika masyarakat Indonesia ya. Apalagi yang diejek itu adalah disabilitas. Dan setelah somasi kedua, bukan hanya Novi yang saya akan laporkan, tetapi panglima-panglima cyber mereka ya. Jadi ada panglima-panglima cyber yang kerap kali mengujarkan kebencian seperti Koko Hirocimot. Itu setiap lawyer saya ada 100 lawyer. Jadi saya siap bagi mereka yang mau mengejek disabilitas, setiap lawyer saya satu akan laporin satu orang di situ ya. Jadi ini adalah perang melawan para penghujat kebencian terhadap disabilitas. Apalagi kemarin adalah Hari Disabilitas, teman-teman ya. Jadi kita harus menghargai disabilitas. Orang seperti Agus ini dia nggak bisa balas, dia nggak bisa tahu dirinya itu dihina sama orang. Ya, tapi kita masa sih kita yang normal menghina orang yang buta gitu? Saya rasa itu nggak ada dignity-nya di situ. Bang, kenapa menggunakan pasal tersebut kan yang parodi kan itu dari netizen semua ya? Kenapa harus Novi yang? Ya. Jadi bukan hanya Novi aja yang saya laporkan, ya bukan hanya Novi yang saya laporkan. Novi saya laporkan karena dia ada podcast dan dia ada beberapa video yang dia ujarkan menghasut agar orang-orang itu membenci Agus. Contohnya Bang? Contohnya dia bilang Agus menerima 1,5 miliar. Sampai saat ini Agus tidak pernah menikmati 1,5 miliar. Tapi judul gede-gede Agus menerima 1,5 miliar. Terus dia bilang Agus menyalahgunakan uang 1,5 miliar tersebut untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Itu yang nanti kami minta dia buktikan di kepolisian. Bisa nggak dia membuktikan uang itu digunakan untuk A, B, C, D, E? Nggak bisa, dia cuma bilang katanya. Ya, kedua yang dia lakukan juga mungkin teman-teman perlu melihat berita yang ada tentang Novi. Jadi kalian harus tahu siapa ini Novi. Ya, tahun 2023 di bulan Agustus, Barreskrim itu menggerebek kantornya dia, yayasan dia dengan dugaan TPPO. Dan ini saya sedang berkoordinasi dengan Mabes Polri
Ya, jadi Novi yang kalian anggap sebagai yayasan membuat ODGJ di situ yang dimana ada bayi-bayinya itu nggak jelas ini apakah dijual atau gimana. Nah inilah yang sedang diselidiki oleh Mabes Polri dan saya LQ Indonesia Law Firm kami komit untuk membuka siapa ini serigala dalam berburu domba. Jadi ini dua hal yang terpisah ya teman-teman ya, antara apa yang Novi lakukan dengan TPPO-nya dia di yayasan ODGJ dia. Teman-teman bisa lihat lah beritanya itu viral kok itu di tahun 2023 Agustus Wali Kota Tangerang sendiri Arif Firmansyah bilang diduga TPPO dia bersama dengan Mabes Polri menggerebek kantor Novi dan mengambil paksa bayi. Bang, oke bang, ini kan kasus lainnya bang ya, Betul. nggak usah disangkut pautin dengan Agus gitu bang. Kita balik lagi ke Agus aja bang gitu. Betul. Bang. Iya. Gak apa-apa, saya kan cuma kasih tahu bahwa peperangan ini adalah peperangan Agus lawan Novi. Ya toh, Novi selama ini membongkar katanya jelek-jelekin Agus seperti begini-begini, ya kan? Saya sebagai kuasa hukumnya juga minta media lakukan hal yang sama. Siapa itu Novi gitu loh, jangan cuma Agusnya doang. Selama ini kan Agus dibilang Agus jahat, Agus disiram air keras karena dia sifatnya nggak bagus gitu kan. Saya cuma mau bilang setiap orang itu sama ada boroknya gitu loh. Oke, Ya, Agus, lanjut mungkin, silakan. Ya, Agus mungkin gimana nih persiapannya nanti akan bertemu dengan Renovi dan Densu sendiri nih, Gus? Kita lihat aja prosesnya gimana, siapa Agus kelihatan sekarang lebih tenang ketimbang hari-hari sebelumnya ya Agus ya. Mungkin apa Gus yang membuat mungkin Agus sekarang lebih tenang, lebih banyak diam? Apa Gus yang sedang dipikirkan atau seperti apa sih Oke Gus? guys, itulah tadi live-nya salah satu dari selesai pertemuan dengan Pak Kemensos, Agus dengan pengacaranya. Cuman yang sedikit digarisbawahi adalah di sini bahwa Alvin ini mengatakan ya seharusnya fokus dengan Berarti memang pengobatan apa yang disampaikan Pak Menteri sesuai dengan apa yang Agus inginkan atau seperti apa? Tapi di sini Pak Alvin justru membuat somasi lagi untuk Novi karena mengujarkan kebencian karena netizen membuat hujatan dengan Agus gitu ya, hujatan segala macam parodian. Siap. Ini jadi tambah ribet guys ya. Oke guys, gimana pendapat kalian tentang video tadi? Ya, ini Agus tadi Pak Menteri juga sudah memberikan tanggapan bahwa ini fokus akan pengobatan. Jika nominalnya di atas 50 juta harus dilaporkan. Dan akadnya apa? Pengobatan. Jadi harus fokus ke pengobatan dulu. Jadi karena ini ada dugaan penyalahgunaan, makanya ya Agus harus membuat laporan untuk itu gitu kan, data-datanya, uangnya apa saja yang sudah terpakai kan gitu ya. Dan jadi itu harus dilaporkan ke Pak Menteri atau ke Mensos guys gitu. Tapi ini ada statementnya pengacaranya Agus, Alvin Lim ya. Sudah setuju dengan positif dengan hal itu, tapi guys kok jadi kemana-mana lagi nih gitu ya kan, jadi kayak mengajak peperangan lagi nih guys gitu ya kan. Yang sekarang yang lebih ininya menyiapkan satu pengacara ketika ada orang yang membuat hujatan atau bulian kepada Agus tentang parodi-parodian atau hal-hal yang lain. Jadinya kan rempong ya guys, dan ini kemana-mana kan gitu ya. Sebenarnya itu bukan juga sepenuhnya Novi ini menghasut, tapi kan kita lihat apa yang dilakukan oleh Agus sendiri ya, kayak tiba-tiba dia menteriak, nangis, atau ya kita lihat semualah dengan awal ini permasalahan Agus itu seperti apa sikapnya. Itulah yang jadi akhirnya netizen itu jadi membuat parodi-parodian sih sebenarnya. Tapi bukan maksudnya menghujat atau membuli, tapi inilah respon tanggapan para netizen gitu kan, apa yang mereka lihat sebenarnya kan gitu guys. Oke, gimana menurut kalian tentang statement Alvin Lim yang terbaru ini? Silahkan komen guys.